Yang Blagon. Ya. Saya ada pertanyaan Monggo. yang tadi itu loh 32 bit dan 64 bit. Ya. Kok ada yang mengatakan komputer saya itu kok lemot ya? Apa gara-gara 32 bit apa 64 bit berat? Berat mana yang 64 bit sama 32 bit itu kayak? Oh itu, ya maksudnya ya. gimana itu ya? Iya ya. Jadi orang bilang itu berat, itu ringan itu salah ya, enggak benar sepenuhnya. Iya. Baik ya, saya jelaskan gini. Kan sebelumnya kita sudah bicarakan bahwa ada komputer yang bus datanya itu sengaja didesain 32 bit. Ya. Jadi di bus datanya itu dia hanya bisa mengirimkan sekali kirim itu 4 byte data atau 4 karakter ya. Ya. Ada pula komputer yang didesain 64 bit. Sehingga di sini dia dalam satu kirim ada 8 byte data atau 8 karakter. Nah, di sini ini ada sebuah teori ya yang jarang disampaikan, bahkan saya nggak pernah mendengar. Harusnya teori-teori ini disampaikan ya. Jadi kurang lebih teori itu berbunyi demikian. Setiap perangkat keras sengaja didesain hanya cocok atau kompatibel dengan perangkat keras tertentu. Artinya di sini tidak ada perangkat keras itu yang cocok dengan perangkat keras, semua perangkat keras. Nggak ada, misalnya prosesor ini pasti cocok dengan motherboard mana saja, itu nggak pernah. Karena setiap perangkat keras hanya didesain kompatibel tadinya sesuai atau cocok ya, dengan perangkat keras tertentu. Oke, sekarang saya berikan suatu contoh. Ada sebuah motherboard. Motherboard itu didesain bus datanya hanya 32 bit. Ini ya. Mobunya Mobu motherboard ya. Itu 32 bit desainnya untuk bus datanya. Kemudian dipasang prosesor yang didesain 64 bit. Jadi bus data dari prosesor itu adalah 64 bit. Kan begini. Data yang melalui bus ini setelah ada di motherboard itu 32 bit ya. Kemudian bersambung ke prosesor. Apa daya di prosesornya itu 64 bit begitu. Bus datanya. Oke lah, pada saat itu masuk dia. Tapi ketika setelah dari prosesor kan dikembalikan lagi ke motherboard itu data itu. Ya. Nah, dia menggunakan 64 bit untuk mengirimkannya. Padahal motherboardnya cuma 32. Ya nggak bisa jalan toh. Kurang jalannya. Ya iya, jadi cuma sebatas ini, yang ini kemana? Iya, jalannya kurang. Nah, itulah sebabnya kalau ada prosesor 64 bit dipasang di motherboard 32 bit pasti nggak jalan, nggak nyala komputernya. Meskipun soketnya sama ya? Iya, karena orang itu biasanya berpandu pada soket. Kalau soketnya sama, tancap aja begitu. Nah, itu bisa mengakibatkan kerusakan. Contoh ya, teori berikutnya nih. Ini Intel, bisa kita pandang sebagai teori ya, untuk pegangan. Intel itu mengatakan demikian. Use of unsupported processor can result in improper operation or damage to desktop border processor or reduce product life. Sampai hafal saya itu. Ya. Nah, itu artinya penggunaan prosesor yang tidak didukung oleh motherboardnya, artinya di sini prosesornya nggak sama dengan motherboardnya, nggak kompatibel, bukan pasangannya, walaupun soketnya sama, maka akan menyebabkan operasional yang tidak benar. Misalnya di sini suka hang, ya, atau restart sendiri, kayak begitu. Kemudian yang kedua, damage desktop board, artinya di sini akan merusak motherboardnya, motherboardnya rusak, ya. Di situ or prosesor, artinya damage prosesor, rusak prosesornya. Dan yang keempat, reduce product life, ya, mengurangi umur pakai. Jadi kalaupun dia bisa jalan, nah nanti bisa mengurangi umur pakai. Misalnya dia itu harusnya bisa tahan 10 tahun, kali ini cukup setahun, setengah tahun, udah hancur. Ini yang banyak terjadi. Nah, jadi kita masang prosesor ke motherboard gak boleh sembarangan. Ya, harus pasangannya itu nanti harus kompatibel. Itu nanti ada ilmu yang disebut compatibility yang akan kita bahas berikutnya nanti.
Nih. Kompatibilitas. Iya, compatibility ya. Nah, ini. Nah, yang artinya kompatibilitas di Indonesia kan. Nah, kompatibilitas. Artinya ini adalah kesesuaian atau kecocokan. Nah, itu nanti kita bahas di akhir-akhir itu tentang masalah ini. Contoh berikutnya, ya. Ya. Software sekarang. Saya bilang software sistem operasi. Contohnya, Windows. Itu ada Windows yang didesain 32 bit dan ada Windows yang didesain 64 bit. Iya. Nah, patut dicatat di sini. Teori mengatakan setiap software dia didesain hanya cocok dengan hardware tertentu. Jadi nggak ada software yang bisa jalan di semua komputer, itu nggak ada. Iya. Jadi dia hanya cocok dengan hardware tertentu, ya. Nggak semuanya. Contohnya di sini. Ini ada komputer yang didesain lebar bus datanya 32 bit. Kemudian diisikan Windows 64 bit. Pasti nggak jalan. Lah bagaimana Windows-nya itu ngasihkan 64 bit, tapi di situ hanya tersedia 32 bit. Ya nggak mungkin toh. Iya. Ya. Nah, di sini kadang-kadang itu begini kasusnya. Ketika proses nginstal masuk semuanya, begitu selesai di running nggak jalan, ya, karena nggak kompatibel, nggak cocok. Iya. Ya. Nah, kalau dibalik, misalnya ini ada motherboard atau perangkat keras, ya, komputer itu didesain 64 bit, Ya. kemudian dimasukkan software 32 bit, Windows 32 bit misalnya, Ya. jalan, nggak apa-apa. Kan ibaratnya kan jalannya yang ini lebar bus datanya kan 64 bit. Ya. Tapi Windows-nya hanya menggunakan 32 bit. Gak masalah kan? Resikonya Lemot. iya agak lamban kan gitu. Tapi tetap jalan normal, tapi hanya lamban aja begitu, seperti itu. Jadi alangkah baiknya harus disesuaikan. Kalau softwarenya itu 32 bit ya pasangkan yang di 32 bit. Kalau 64 di 64. Kayak begitu. Itu pas desainnya. Ilmu itu nanti ada di kompatibilitas nanti itu. Iya. Bagaimana? Ada pertanyaan di Jadi sini? kalau motherboard komputer yang sudah disetting itu 64 bit ya. Iya. Kemudian dipasang software 32 bit, OS 32 bit jalan tapi lemot ya, Yang ya? Ya. Agak lamban gitu Agak aja. lambat. Berarti itu yang menyebabkan itu tidak kompatibilitas tadi. Iya. Bukan berat ya? Ya, bukan. Jadi kalau 32 Windows masuk di komputer 64 bit, itu artinya tetap disebut kompatibel ya. Iya. Tapi tidak kompatibel sepenuhnya. Iya. Karena mengakibatkan nanti komputer itu jalan agak lamban begitu Iya, aja. paruh. Ya, kayak begitu. Iya. Ya. Oke, ada pertanyaan. Untuk urusan ini nanti kita bahas di belakang ya. Iya. Itu masih panjang itu ceritanya itu. Iya. Ya. Oke, Yang. Ya. Terima kasih. Sama-sama.